Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 7 Gresik? Saya harap pertemuan kali ini kalian masih sehat walafiat, terjauh dari penyakit. Amin. Baik, setelah kemarin kita membahas soal-soal yang di PTS, kita di pertemuan kali ini pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 akan memasuki bab 3. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Ya, terima kasih. Baik, kita mulai pembelajaran kali ini. Kita masuk di bab 3, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Nah, di bab 3 ini kita akan banyak membahas teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Kalian pernah enggak memasak Indomie atau Sakura atau bahkan mie sedap? Nah, setelah kalian punya mie sedap, pernah enggak kalian membaca cara memasak mie di dalam bungkus mie sedap, Sakura, atau bahkan Indomie? Di belakang bungkus ada itu cara memasak mie atau cara menyajikan mie. Kalian pernah terbayang nggak kalian membaca terlebih dahulu sebelum memasak? Saya yakin semuanya bisa langsung masak autodidak tanpa membaca teks prosedurnya. Nah, di belakang bungkus itu sebenarnya ada teks prosedur, cara memasak, cara menyajikan, yang kalian sebenarnya banyak kalian lewati. Secara tidak sadar kalian melihat ibunya menyajikan mie-nya, lantas kalian menirunya, atau bahkan kalian bertanya kepada ibunya. Atau bahkan kalian begini, kalian pernah enggak bertanya kepada ibunya, "Bu, Ibu sudah membaca prosedur cara menyajikan mie enggak?" Alah, kelamaan, kata ibunya. Ya, pasti seperti itu. Ya. Nah, kurang lebih tujuan dari teks prosedur yang akan kita pelajari kali ini seperti itu. Kita membaca dulu bagaimana cara menggunakannya. Kita baca dulu, kita running tag-nya, kita memahami. Tidak seperti yang kalian lakukan akhir-akhir ini. Videonya belum dibuka, tidak ditonton sampai habis, tahu-tahu tanya, "Pak, ada tugas." Itu tandanya bahwa kalian tidak membaca prosedur. Kalian itu yang disebut dengan gagal paham. Lantas bagaimana, Pak? Ya, makanya kalian harus memahami bagaimana prosedur yang benar. Nah, jadi setiap pembelajaran, saya harap kalau itu video, kalian tonton videonya sampai habis. Apakah di sana ada tugas atau tidak? Nah, dicermati, dipahami. Yang biasanya kita lakukan kalian tidak ya? "Pak, ada tugas enggak? Pak, mana tugasnya?" Ya. Itu. Baik, bab 3, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Ini bukunya
Yang akan kita pelajari KD-nya KD.5, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengarkan. Yang akan kita pelajari 3.5 dulu. Oke. Nah, 4.5, 3.6, 4.6 itu nanti. Baik. Kita masuk di 3.5. Oke ya. Kita lanjut buka bukunya. Nah, pengantar kalian baca dulu. Ya. Kalian baca dulu pengantarnya. Sampai poin A, mengidentifikasi ciri teks prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan teks prosedur untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Nah, Bu, minyak kok asin, berarti ibunya tidak melakukan apa yang dianjurkan oleh teks prosedur dengan tepat. Pak, saya belum bisa masak mie, Pak. Ya, terserah. Baik. Kita lanjut. Mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Bacalah ketiga teks prosedur berikut. Teks 1, cara memainkan angklung. Cara memainkan. Ya. Cara memainkan. Pak, apa bedanya dengan cara menggunakan? Karena ini adalah alat musik, adalah dimainkan, tidak digunakan. Pak, bagaimana cara menggunakan angklung? Salah. Cara memainkan. Oke. Bisa kalian baca, angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Kalian tahu angklung? Tuh, ada gambarnya. Pak, saya pernah tahu di SD dulu, Pak. Tapi cuma tahu barangnya. Pak, saya enggak tahu sama sekali. Seperti apa sih angklung? Ya. Ya, sambil searching-searching di Google Chrome, kalian bisa, atau bahkan di YouTube. Seperti ini gambarannya ya. Angklung adalah warisan seni tradisional hanya ada di Indonesia. Ya. Nah, begini cara memainkan angklung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian baca ya. Pak, malas baca. Nah, itu repot. Jadi harus baca. Teks 2, cara membuat obat tradisional insomnia. Insomnia itu apa? Insomnia adalah penyakit, katanya Pak Dokter. Iya, Pak. Insomnia itu penyakit gagal tidur. Orang yang terkena penyakit insomnia itu jarang tidur. Dia tidak bisa tidur. Harus menggunakan obat-obatan untuk bisa tidur. Nah, kalau di obat Indonesia, obat tradisional, kalian sudah diberi resep. Kalau tidak bisa tidur malam-malam, nah ini caranya. Baik, kalian bisa baca. Anda mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Bahan-bahan, ya, kalian nanti bisa baca. Ini bahan-bahannya, ini langkah-langkahnya, ya.
Baik. Berikutnya teks 3. Cara melakukan gerakan tari tortor. Tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kalian tahu Pulau Sumatera? Ya. Sumatera, Pulau Sumatera lebih besar daripada Malaysia. Ya, iya Pak. Iya Pak, nanti saya lihat Google. Ya, ini cara memainkan, cara melakukan gerakan-gerakan tortor, tari tortor. Kalian bisa baca 1-7. Dengan belajar tarian ini, kita belajar mewarisi budaya leluhur bangsa kita. Selamat berlatih. Kalian bisa baca nanti ya. Harus baca agar tidak gagal paham. Nah, daftarlah, ada sedikit latihan di sini. Daftarlah ketiga teks dari segi tujuan komunikasi. Tujuannya loh ya. Ingat, jangan gagal paham. Daftarlah ketiga teks dari segi tujuan komunikasi. Lanjutkan tabel berikut sesuai contoh. Cara mengerjakannya, Pak, ini dikumpulkan Pak. Wah, tanya lagi. Saya pastikan ini tidak dikumpulkan. Oke? Daftarlah ketiga teks dari segi tujuan komunikasi. Ingat, tujuan teksnya. Teks 1 itu tujuannya memandu. Memandu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang urut. Bagaimana dengan teks 2? Teks 2 memberi panduan cara membuat ramuan jamu menyembuhkan penyakit insomnia atau susah tidur. Tujuan teksnya. Oke? Tujuannya adalah memberi panduan membuat ramuan jamu menyembuhkan penyakit insomnia atau susah tidur. Baik. Teks ketiga, apa tujuannya? Memandu seseorang untuk memeragakan atau menari tari tortor. Ini contoh yang sudah saya kerjakan. Oke ya. Nah, diskusikan persamaan isi ketiga teks. Ini tidak usah. Jadi, poin 2. Mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Daftarlah penggunaan kalimat perintah, saran, larangan pada ketiga teks. Ingat, kalimat perintah. Ada kata, ada kalimat. Paham ya maksudnya ya? Kata adalah gabungan dari beberapa huruf yang menjadi satu sehingga menimbulkan makna. Kalau kalimat, gabungan dari beberapa kata yang dijadikan satu menjadi sebuah arti kalimat. Contoh, ambil, pukul, tendang. Ya, itu aktif. Ali menendang bola. Oke. Jadi Ali aktif. Ali adalah subjek. Subjek yang apa? Subjek yang aktif. Oke. Saya rasa ini kalian sudah tahu di SD. Jadi tidak terlalu banyak saya mengulang, hanya sebagai contoh-contoh begitu saja. Di SMP memang aplikatifnya.
Teori-teorinya ada di SD. Baik, kita coba mendaftar kalimat perintah. Ini sudah saya jawab tadi. Kalimat perintah, pegang angklung dengan tangan kiri. Nah, ini perintah. Jangan tangan kanan. Yang pegang angklung adalah tangan kiri, bukan tangan kanan. Oke, paham? Oke, saya harap kalian paham. Teks 2. Ambil 5 potong akar kelapa hijau. Ambil. Paham? Penekanannya pada kata ambil. Situ kalimat perintah. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4. Ya. Oke. Teks 1 di bawahnya. Pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun bawah. Pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas atau ke bawah. Nah, biasanya yang tangan kiri kalau angklung itu memegang angklungnya menghadap, tangan kiri menghadap ke atas. Seperti yang sudah dicontohkan di dalam gambarnya tadi. Nah, yang ini salah, yang ini salah, yang ini yang benar. Nah, menghadap ke atas. Paham ya? Paham ya? Oke. Kita lanjut. Teks 2. Tumbuk kasar bersama 10 butir. Suruh tumbuk. Itu perintah. Ya. Jangan ambil yang jelek. Kalimat apa? Perintah atau saran? Atau kelarangan? Larangan. Karena apa? Karena ada kata jangan. Nah, berikutnya teks 3. Ambil posisi kedua, kaki rapat. Posisi kedua, kaki rapat. Nah, ini mendaftar penggunaan kalimat perintah yang ada di dalam teks 1, teks 2, dan teks 3. Paham ya cara mengerjakannya ya? Saya harap kalian paham cara mengerjakannya, tetapi tidak dikumpulkan. Baik, kita lanjut. Poin C. Daftarlah penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Sudah ada contohnya 600 cc air. Ukuran air atau benda cair itu ada liter, ada cc. Kalau liter lebih banyak, kalau cc agak kecil. Ya. Kita lanjut ke teks 1. Penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Nah, angklungnya dipegang di tengah-tengah. Anak-anakku sekalian, sebelum saya lanjutkan begini. Bila kalian tidak memahami bahasa yang kalian baca atau kalian dengarkan, kalian tidak paham. Ya, maksud saya kalian tidak akan memahami kalimat itu. Tahu dan memahami itu beda.
Kalau hanya sekedar tahu, kalian hanya bisa mendengar, tapi kalian tidak memahami. Kalau memahami, kalian sudah pasti tahu dan betul-betul mengerti tentang apa dari kalimat itu. Paham ya? Angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Jadi angklung itu tidak hanya sekedar asalkan dipegang. Paham? Jadi harus dipegang di mana? Di tengah-tengah. Paham ya? Jadi ada batasan, ada ukuran. Teks nomor 2. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. 5 potong akar kelapa hijau masing-masing. Ingat 5 potong. 4 boleh Pak? Enggak boleh. Kenapa? Karena anjurannya 5. Lantas dari 5 akar kelapa hijau itu dipotong menjadi seukuran 4 cm. Paham ya? Baik, itu cara mengerjakannya. Nanti kalian teruskan di bukunya. Cara mengerjakannya kalian harus bisa. Ingat, tidak dikumpulkan, jangan banyak tanya lagi. Poin D. Daftarlah kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat. Rebus dengan anko yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Paham? Nah, bagaimana di teks 1? Pegang ujung tabung dasar angklung horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan dengan posisi angklung tetap tegak. Jadi yang tangan kiri memegang bagian tengah angklung dengan posisi tangan kiri menghadap ke atas, tangan kanan memegang ujung tabung dasar angklung dengan digerakkan ke kiri dan ke kanan. Paham ya? Menunjukkan panduan cara melakukan. Paham? Berarti ya benar. Teks 2. Rebus semuanya dengan anko yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Kan? Baik, minimal kalian bisa memahami apa pembelajaran kali ini. Pembelajaran di 3.5 bagaimana maksud saya mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Nah, mulai kali ini biasakan kalau kalian punya makanan kemasan, maksudnya kemasan itu seperti Indomie, barangkali apa ya yang ada petunjuknya ya, Segar Sari atau apa minuman kemasan itu ya, Pop Ice, apalagi barangkali Denko atau ya yang kemasan begitulah ya. Kalian sekarang harus mulai menyadari di setiap kemasan itu pasti ada petunjuknya, cara menyuguhkan, cara membuat, cara memainkan, cara menghidangkan,
menyuguhkan dengan menghidangkan beda loh ya. Dengan menyajikan. Nah, saya harap kalian sekarang mulai sadar. Bahkan Pak, kalau kita mau bertanya kepada guru, apakah ada prosedurnya, Pak? Nah, yang menjadi patokan adalah kesopanan. Prosedurnya apa kalau kira-kira? Kalau kita mau bertanya atau mau mengirim pesan langsung kepada guru yang bersangkutan. Satu adalah ucapkan salam. Assalamualaikum. Yang kedua apa? Memberitahu nama. Pak, nama saya Muhammad Ali. Pak, saya kelas 7B. Lantas pertanyaannya, Pak, saya mau tanya tentang tugas. Apakah hari ini ada tugas? Nah, kalau yang kita lakukan selama ini kan tidak ya. Pak, mana tugas? Pak, tugasnya mana? Pak, yang mana yang dikerjakan? Ya. Saya harap mulai dari pembelajaran bab 3 ini, kita sadar apa yang harus kita lakukan saat kita mau mengirim pesan kepada guru. Yang pertama, mematuhi sopan santun. Dengan cara bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama ucapkan salam, yang kedua memperkenalkan diri dan alamat. Alamat bisa alamat kelasnya, bisa alamat rumahnya. Yang keempat baru pesan yang ingin ditanyakan, yang ingin dikabarkan, yang ingin disampaikan di dalam pesan tersebut. Paham maksudnya? Baik. Saya harap kalian semua bisa memahami pembelajaran kali ini. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.